salah satu daerah yang saat ini lagi diperbincangkan satu keluarga, yaitu 5 yang dibunuh oleh awalnya sih 4, ya kan, pengakuan dari salah satu diri tersangka otak yang diduganya pembunuh berdarah di daerah Indramayu. Nah, melihat kata 7 yang dibunuh itu secara hukum substansi gimana? Saya sebagai pribadi melihat dalam kasus tersebut begitu fenomenal ya, bahwa manusia tidak mempunyai hati ya. Walaupun kita punya ajas praduga tak bersalah, tetapi dengan bukti fakta-fakta dan peristiwa hukum ini, seorang Ririn ini diduga melakukan tindak pidana pembunuhan dengan secara berencana. Kita tahu bahwa pasal berencana ini, pasal 30 ini, ancaman hukumannya nggak tanggung-tanggung. Seumur hidup tuh hukuman mati. Kalau saya sih sebaiknya selayaknya dihukum mati. Tetapi di sini kita lihat bahwa pembunuhan ini secara rekonstruksi hukum itu sudah ada niat, lalu ada suatu peristiwa, lalu ada akibat. Jadi sudah dibuat secara desain besar untuk merekonstruksi bagaimana jalannya pembunuhan itu dengan secara berencana. Dan ini merupakan sinyal bahwa kok hati manusia itu tidak ada rasa kemanusiaannya, ada bayi yang dibunuh gitu kan, yang tidak tahu dosa apa-apa, mertua yang tidak tahu dosa apa-apa dan sebagainya kan. Makanya dibunuh 7 orang ini kan banyak orang yang tidak tahu permasalahannya dengan sadis gitu. Dan saya prihatin ya, jujur aja melihat kayaknya manusia kesini-sini kok jadi kayak tingkah lakunya lebih dari kayak hewan gitu. Tapi kalau bicara hewan ini, konteks 5 orang ada bayi atau dibantai dan dikubur di belakang rumah. Tapi kalau bicara kronologis ini kan ada hutang-hutang atau ada masalah ekonomi yang menjadikan dia nekat untuk membunuh. Nah itu bisa membaca nggak secara substansi general? Ya kalau kita lihat kan di sini memang dari aspek psikolog dulu ya saya baca. Ada suatu kebiasaan menurut saya. Kayak misalnya gini loh, membunuh ayam gitu. Tukang potong ayam kan biasa ya. Ya tidak ada rasa beban. Nah ini manusia gitu ya menurut saya. Kok membunuh begitu banyak orang kayak tidak ada beban gitu. Tidak ada perasaan rasa bersalah gitu ya. Dengan pengakuan gitu kan ya. Karena pidana itu kan salah satunya ada keringanannya di dalam keterangan di pengadilan. Apabila salah satunya terdakwa itu melakukan pengakuan, lalu tobat. Tapi ini keterangannya berbelit yang membuat menjadi salah satu berita viral ya, yang kita sebagai manusia kayak pembunuhan ini sampai orang-orang yang tidak bersalah dibunuh dan hal masalahnya remeh-temeh, utang piutang dan jumlahnya tidak besar. Ini kan sudah masuk ke dalam kategori masyarakat ini, maaf ya, ini kan melihat bahwa begitunya kondisi ekonomi yang bahasa kasarnya kondisi ekonomi yang sedang boleh bilang kita kan sedang susah ya mencari uang dan sebagainya. Tetapi kita juga punya perasaan dong bahwa masa sih hanya utang dibayar dengan nyawa gitu, dan nyawanya 5 orang. Katakanlah dia bunuh sama orang itu ya, dia sakit hati 1. Itu pun udah jelas juga nggak manusiawi gitu, melakukan kejahatan yang besar. Tapi ini bertambah 5. Dihukum mati 1 aja dia masih belum bisa nih, 1 ngelawan 5. Gitu loh kalau kita aspek ya. Nah berarti apa? Masuk ke dalam kategori apa dia? Kalau memang terbukti ya, itu psikopat. Itu sih. Bicara psikopat memang saksi dari itu.
ada yang ikut juga dalam proses terindikasi pembunuhan, namun si Prio itu tidak melakukan, cuma hanya membantu untuk menguburkan. Dalam proses membantu memang dia lihat jelas dia membawa barang itu bodeng, maksudnya palu, ya kan, untuk melakukan karena ini menghilangkan jejak, akhirnya dia bantai semua. Menurut saya siapapun yang memberi asal pemufakatan kejahatan di mana turut serta ya, seharusnya dia bisa memberitahu dong si Prio itu. Jangan bunuh lu sekali begini, udah ini aja. Mengetahui kejahatan, kata kasarnya di situ bergejolak lah, biar katakanlah konfrontasi lah gitu. Itu masih ada keringanan di dalam sidang majelis. Dia punya. Tapi kalau dia turut iya juga, berarti sama pelaku pidana sama yang turut serta, karena dia juga pelaku pidana, walaupun cuma sekedar memberikan alat, hanya memberikan bantuan seperti apa gitu. Jadi menurut saya keterangan si Prio ya, itu juga merupakan menjadi memang pengakuan. Itu mungkin ada nanti majelis akan menilai tersendiri kan ya. Nah, tetapi yang kita lihat dari kacamatanya bahwa kenapa hal itu tidak bisa dijaga, dicegah gitu. Nah itu yang menurut saya prihatinnya, sampai bayi-bayi juga gitu ya. Apa salahnya bayi itu ya? Dengan kata bayi ini kan proses sudah masuk di proses penegak hukum itu di pengadilan, tapi dalam proses pengadilan saat BAP, saat penangkapan sudah dijelaskan oleh penegak hukum lah, ya kan? Tapi kan dari pihak kuasa hukum yang yaitu Tony lah, yang pernah menangani kasus Cirebon juga bilang bahwa dia bukan otak utama dan ada otak utama lain yang membunuh dia saat BAP awal, dan beliau juga mengakui bukan dia doang, tapi ada 4 orang. Tapi berbalik loh sekarang bahwa otak utamanya dia. Itu gimana secara abang lawyer juga lah, ada nggak sih imajinasi seorang tersangka itu membuat narasi yang beda? Jadi keterangan terdakwa itu diatur di dalam pasal 189 ayat 4 KUHP. Keterangan terdakwa silakan melakukan apapun perkataannya, membela diri kah, menyangkal kah, silakan. Tetapi keterangan itu akan ditambahkan dengan 2 alat bukti nantinya. Jadi keterangan terdakwa itu sah-sah aja dia, apalagi hak ingkar gitu ya. Di BAP beda, di keterangan pengadilan beda gitu. Emang nggak ada sanksinya, beda sama saksi. Kalau saksi ada pasalnya gitu ya. Kalau pasal 242 kalau nggak salah KUHP yang pasal yang lama. Nah, undang-undang yang baru ini, kalau kini kan karena ini kasus yang lama ya, masih undang-undang lama. Nah, ketika ini dia berbicara keterangan yang berbelit lalu sudah masuk dalam kategori, pasti majelis hakim melihat dalam alasannya secara logis. Apa alasan logis? Keterangan yang ada di penyidikan itu merupakan dasar awal dalam memberi keterangan di pengadilan. Betul ya? Ketika dia ingkar, sah saja, nggak ada konsekuensi, tapi masuk dalam keterangan berbelit-belit. Nah, nanti akan dilihat dari fakta apakah dalam BAP tersebut ada bahasanya penyidik itu melakukan malpraktek lah gitu. Apakah ada tekanan, ancaman, itu akan dilihat di situ. Kalau di situnya memang baik-baik aja dan alat bukti ada semuanya, BAP makanya kan kalau BAP itu kan selalu keadaan sehat jasmani dan rohani ya, tidak unsur paksa. Itu kan dasar ya kalau dalam BAP itu kan standarnya. Sehat, ada gak tekanan gitu kan ya. Nah kalau dia menyatakan iya nggak ada tekanan mau apa? Nah tiba-tiba dia mengatakan bahwa ada si pelaku lagi yang menyatakan turut serta. Sah saja, tapi kan nanti majelis akan memanggil para saksi. Lalu ada pengakuan nggak dari pihak itu, benar atau tidak ada tidak. Kalau tidak, maka ditambahkan tadi ancaman hukumannya maksimal. Tapi dengan proses akhirnya jadi ditangkap, dalam proses jadi satu sel, dan Rion juga diarahkan oleh Ririn membuat skenario bahwa ada orang lain
belakang ini, dan akhirnya dalam BAP itu adalah 2 orang itu, tapi kenyataannya bukan tersangka dan dia juga dibebaskan. Nah, konteksnya apa kalau dia mau bikin apa sih argumentasi sendiri untuk men-setting lah bahasanya itu akan kena juga pasalnya. Ya jelas itu kan kalau di dalam drama pidana ini kita lihat pasti seorang terdakwa pengen mendapat keringanannya. Kalau perlu dia buang umpan ke lain. Nah, itu dia. Bahwa pelaku itu bukan saya, tapi saya ada yang menyuruh dan sebagainya. Akhirnya entah dibuat pelaku fiktif kan gitu. Dia termasuk dalam peristiwa pidana ini akan ada namanya obstruction of justice. Jadi orang yang ingin membuat namanya berbelit-belit, misalnya kita itu mengatakan taruh terus serta gitu ya, menyampaikan informasi aja. Ada rintangan dalam proses gitu ya. Di polisian itu ada itu kerintangan ketika dalam penyidikan, lalu dia masuk ke dalam itu, lalu itu dimasukkan ke dalam keterangan nanti bahwa itu ada pasal fitnah, pasal apa, itu bukan tidak mungkin dari pihak yang lain bisa melakukan juga laporan adanya korban baru kan, bahwa ini yang disangka orang lain dianggap pembunuh kan, ya kan. Nah itu nanti ada pasal baru itu, tapi ya percuma juga kalau pasal yang paling pidana kan paling lihat yang paling tertinggi. Kalau cuma pasal fitnah lawannya pasal 340, ya udahlah kasih aja lah gitu kan ya. Nah itu. Tapi kan dari pria sendiri akhirnya berbalik. Awalnya dia satu arah dan ngelirik bahwa akan begini di pengadilan begini, akhirnya saat BAP yang diulang dalam konteks dia membuat BAP yang baru bahwa dia menyerahkan diri begini memang otak utamanya itu gimana bisa meringankan seorang Prio? Menurut saya ya, majelis itu ada dua secara penilaian, secara subjektif dan objektif. Kalau orang itu sudah melakukan pengakuan bahwa saya salah, di situ saya tidak harusnya mencegah, dan karena saya takut, nah kondisinya akan disampaikan tuh, karena saya takut diancam, itu ada keringanan. Tetapi kalau dia tahu nggak ngasih masukan gitu loh, bahwa di situ ada kejahatan besar gitu ya, kejahatan yang secara tidak manusiawi gitu kan, terus dia diem aja, terus baru mengatakan iya saya dengar, ya menurut saya agak berat ya, karena dia mengetahui kejahatan itu tapi tidak memberikan suatu solusi. Beda dia sudah solusi tapi dia tadi tuh tidak bisa berbuat apa-apa dengan ancaman gitu loh. Tapi kan dari kuasa hukumnya Tony sendiri, akhirnya Tony itu membuang atau tidak memakai lagi sebagai lawyernya, karena saat itu terindikasi asumsinya juga dia diarahkan juga sama kuasa hukum saat ini berdua menjadi terdakwa. Itu gimana? Tenang nggak sih pada itu? Kalau juga sekarang kuasa hukumnya dicabut ya? Iya. Yang Tony itu? Yang Rio. Yang Prio itu kuasa hukumnya dicabut, jadi satu orang kuasa hukumnya. Iya, sekarang dia cuma kuasa hukumnya cuma si Tony doang. Seorang terdakwa ini, si Prio ini, misalnya dia mencabut ataupun pengacaranya tidak mau mengawal dalam kasus tersebut, itu hak sah-sah saja. Iya. Tetapi apakah ada nggak di sini mungkin ya, misalnya keterangan Prio ini harus juga disampaikan di pengadilan dengan secara objektif, lalu ada bukti, dan di situ memang dari keinginan. Tapi kan beda saja dengan tadi, kalau ada rintangan dalam proses bahwa adanya turut serta ya, misalnya si Prio ini karena mungkin ada seseorang lagi, misal gitu kan, seorang lagi yang mengatakan bahwa dia menyiapkan kejahatan, misalnya dia menyiapkan barangnya, senjatanya beli dari mana, lalu memang sengaja orang itu tahu bahkan itu untuk dibunuh, nah itu bisa turut serta. Tapi ini kan belum tahu apakah senjata ini beli di mana dan di mana, itu harus digali lagi. Mungkin saya rasa di penyidikan sudah, tapi nggak tahu persidangan kita tahu apakah itu digali atau tidak. Makanya itu kan akhirnya dibuat playing victim ya bahasanya, seakan-akan ada pelaku lagi.
ya kan? Nah, pelaku yang dianggap yang baru-baru ini, yang newcomers ini yang pendatang baru ini cerita-cerita yang seakan-akan dibuat secara fiksi, secara bahwa adanya seseorang ya si ini yang menyatakan, ya kan, yang seseorang ini menyatakan bahwa dialah sebagai yang menyuruh untuk membunuh, ya kan, si amannya ini, gitu. Tapi kan dari kuasa hukumnya, dia punya barang bukti video saat dia bercakap-cakap untuk mendampingi seorang terdakwa, dua orang itu menjelaskan apa maksud dan terjadinya pembunuhan, yaitu belak-belakan dan tidak ada paksaan. Itu buat untuk dia membela dirinya sebagai kuasa hukum. Kalau nanti berbalik fakta bahwa dia masih disetting lah, diarahkan lah kuasa hukum yang sudah dipecat lagi, yang sudah nggak jadi kuasanya lagi, itu free. Ya, kalau dalam turut serta kejahatan atau rintangan untuk melakukan harusnya dalam proses penyidikan pada saat itu, bisa saja. Itu kan diceritakan fakta bahwa saya tuh tidak maksudnya seperti ini, tapi sudah ada yang memberikan pandangan hukum. Berarti itu bisa digeret kan itu. Itu tugasnya penyidik sebenarnya kan, bukan tugasnya majelis ya. Nah, artinya majelis hanya mengungkap fakta bahwa di sini ada obstructionnya, bahwa yang rintang ini siapa gitu kan. Nah, inilah yang merintangi, inilah yang harus dikonfrontir. Itu ada konfrontir, pasti majelis itu akan mengkonfrontir keterangan terdakwa, saksi. Nah, nanti lihat, karena konfrontir ini biasa majelis pasti akan konfrontir juga. Tapi kekuatan hukum orang mendakwa atau memvonis hukuman berat dan juga terlihat sebuah CCTV yang melihat si Ririn itu membawa sebuah apa sih untuk menuntut mayat, itulah kasarnya kayak model terpalah yang biru warna itu menguatkan juga kalau hakim punya untuk menuntut itu untuk ya. Bagaimanapun pidana itu kan menghilangkan nyawa orang itu kan macam-macam ya. Kalau menghilangkan nyawa orang dengan misalnya adanya kekerasan, penganiayaan, betul ya? Dengan pasal perencanaan pembunuhan dari pasal 338, 339, 340, ada pasal dari pasal 170 orang bisa meninggal penganiayaan, bisa kan? Gitu kan? Tetapi kalau ini kan udah jelas menghilangkan barang nyawa dengan sengaja, lalu dengan kekerasan, gitu loh, dan dikubur. Dan ini saya sih terus terang saja ya, mudah-mudahan ini keadilan untuk bangsa ini, bahwa kita meminta keadilan hukum, bahwa jangan sampai dihukum seringan-ringannya lah. Bukan berapa dia sudah menghilangkan nyawanya banyak, 7 ya, 5 kan, 5 ya. Ya, lihat masuk anak kecil 5 kan. Bayangin aja, kalau itu diberikan sanksi ringan, hukuman seumur hidup aja gak cocok menurut saya. Gitu. Tapi kalau dibaca secara psikolog atau secara misi, kita baca psikolog sendiri, orang setuju itu apa sih? Kalau psikopat bisa menyatakan pasti terjadi karena dia berani membunuh udah kayak binatang rasanya, tapi secara psikolog Bang Gian sendiri baca ini, seseorang itu kan mempunyai sifat kebinatangan manusia itu, maka disebut dalam bahasa sosiolog itu manusia kayak binatang, homo homini lupus gitu ya. Ketika seseorang itu mempunyai karakter, dia bengis gitu ya, yang tadi kayak potong ayam tadi, dia sudah biasa saja. Berarti ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sebelumnya menurut saya. Ya kan? Kalau orang membunuh satu orang, bisa aja kan kekilapan. Ya karena ibaratnya emosi aja. Ini apa yang dibuat emosi? Kalau cerita peristiwa, narasi hukum, narasi story-nya kan menyatakan bahwa dia wampres, dia sudah sewa mobil, mobilnya rusak, betul nggak? Gitu kan? Masa sih dengan begitu aja dia sampai menghilangkan, berarti ada rencana baru. Rencananya baru apa? Bisa aja menguasai barang, menguasai apa gitu ya, dan sebagainya. Tapi kenapa membunuh yang lain? Ini kan faktor yang harus dilihat dari kejiwaan. Ini sudah masuk psikopat mayor ya, bukan minor gitu. Dan kalau kita lihat orang schizofren, orang-orang yang sakit jiwa, schizofrenia, itu pun tidak seperti itu. Karena konstruksi pemikirannya berbeda.
Dari aspek kalau menurut saya, soal kalau bilang itu sebagai ritual mistik, kayaknya nggak gitu-gitu juga gitu. Bisa saja kan dibilang, oh ini nanti lu udah bunuh orang bisa dapat kekayaan, atau lu dapat ilmu gitu ya. Ini kan nggak ada, memang ada alasan sebab akibat. Beda dengan ritual. Kita membunuh dengan ada ritual. Saya kalau dapat bayi, ritual akan dapat kekayaan berapa. Nah itu beda. Ini bukan ritual. Jadi orang ini termasuk kategori secara medis menurut saya masuk psikopat yang sudah tergolong apa ya, yang tega banget, yang sudah mungkin manusia aja mungkin rasa bersalahnya itu besar ya kita lakukan kejahatan pembunuhan. Tapi ini kan pembunuhan berencana yang tingkat waduh luar biasa ya. Gitu. Tapi kan kalau kita lihat dari yang sekarang update-nya, dia itu dipanggil di kampung bos dan dia suka main slot. Diduga juga yang aman ya ini yang lagi dicari, sampai gubernur juga mengajukan sayembara tuh yang bisa menyembuhkan hambatannya dibayar 120 juta. Betul, lah betul. poin itu. Ada indikasi kalau secara abang melihat dan yang kejarnya sekarang dia membunuh dan Ahmad Yani juga pernah berurusan sama dia, terjadi juga nggak? Praduga ya, kita kan ajas praduga ya. Kalau saya menganggap bahwa kan tadi bilang kebiasaan dia dengan boleh dibilang dia silent killer, pembunuh berdarah dingin. Kalau itu membunuh berdarah dingin, silent killer, itu kalau lihat di luar negeri filmnya, dia biasa-biasa saja membunuh orang. Bukan tidak mungkin, kita praduga bukan fitnah ya gitu. Kita nanti perlu digali dalam peristiwa itu. Makanya tes kebohongan itu di sini nih perlu sekali, kan ada tuh tes kebohongan tuh. Alatnya ada gitu. Nah itu bisa dipakai itu. Jadi mendeteksi apakah dia pernah melakukan lagi. Nah ini memang tugasnya seorang penyidik ya. Tapi dengan kata penyidik kemarin juga pas saat memang 8 bulan kasus ini akhir-akhir dengan statement pertanyaan kuasa hukum kenapa kakinya kencang, alasan dia dipatahkan oleh saat dia penyidik lah atau penegak hukum, tapi dibantah oleh Kapolres Indramayu bahwa saat pengegepan dia itu diduga berontak lah, ya kan, akhirnya ditembak. Nah itu melihat membacanya bagaimana? Biasanya kalau dalam SOP-nya ya, kejahatan itu penyidik itu memberikan peringatan dahulu misalnya. Misalnya dalam soal penangkapan penyidik polisian tuh biasanya dengan humanis ya. Dikasih tahu, ini saya punya surat perintah tangkap biasa. Tetapi ketika dia merintangi atau berusaha kabur, ya pasti harus tembak lah. Apalagi kejahatan yang besar ini. Tapi kan alasannya dipatahin bang. Ya itu sah-sah aja dia ngomong begitu. Tetapi kan kita lihat bahwa tidak mungkin. Kan tadi saya bilang SOP-nya polisi. Walaupun kita mungkin ya, banyak kan orang katanya dianggap mungkin penyidik melakukan kekerasan. Tapi kenyataannya, kenapa harus patah tangan? Dia bunuh aja biasa aja kok. Baru dipatahin tangannya aja, jangan loh. Apakah itu untuk membawa narasi? Ya, itu pengirian opini. Jelas ini pengirian opini. Kenapa saya bilang bahwa penyidik tidak akan melakukan seperti itu polisian kita, kecuali dia melakukan lari atau melakukan kejahatan, misalnya dia berusaha untuk menyerang, ya kan, pastilah dikasih tembakan. Masih bagus tembakan, kalau ditembak, ya kan. Bang ini kan sebagai sidang, memang juga tadi sidangnya masalah sempat risuk lah, dengan huru hara lah bahasanya. Dengan abang bisa menganalisa dari A sampai Z, dan abang bilang kalau ini hukum seberat-beratnya. Dengan kronis ini bang, seorang pembunuh itu dalam konteks ini memang udah biasa kali bang, kalau memang katakan dia memang diduga pelaku, tapi bisa mengalihkan ke orang-orang lain itu udah hal biasa secara terdakwa ya bang. Ya ini kan kecerdasan juga ya. Kalau dalam kita membaca ciri-ciri orang silent killer, pembunuh berdarah dingin itu, dia memakai cara-cara, salah satunya adalah dia membunuh dengan tanpa berdosa. Kedua, dia mengalihkan persoalan itu disebut playing victim gitu, bisa jadi.
Dan yang paling berat itu menghadapi ini bahwa seakan-akan dia yang teraniaya. Kan aneh kan itu. Betul. Ini kan pengiring opini bahwa dia sudah melihat secara, kalau dalam bahasa frame-nya, gambarnya itu, dia udah dibangun sama dia frame gambarnya itu. Frame-nya dipakai cara-cara frame ini. Akhirnya menjadi suatu bagaimana nanti adanya pendapat hukum yang berbeda gitu kan. Masyarakat menilai seperti apa. Nah, seakan-akan wah saya ini dikriminalisasi gitu kan. Padahal gimana sih hukum, maaf ya, nyawa kan harus dibayar nyawa sih. Gitu. Saya bukan apa ya, saya sebagai orang tuh kok tega banget sih, anak bayi yang nggak bukan tempat, apalagi dipendam ditaruh satu tempat gitu ya, yang tanah ditaruh di belakang rumah dan ditulis lagi apa tuh rumahnya mau diapa, rencananya tuh mau dibuat apa gitu. Jadi kan ada penguasaan tuh, kalau saya tadi saya nggak dengar itu. Jadi banyak rencana-rencana yang dibangun gitu ya, skenario-nya. Sampai dia kabur ke Jawa untuk kerja ini, akhirnya dia kena juga di daerah-daerah Bogor. Itu aja juga terindikasi kalau dia nggak merasa bersalah, ngapain dia pindah-pindah tempat udah ya, betul. Dan kita lihat bahwa polisi tidak mungkin menangkap seseorang salah tangkap, itu udah mungkin. Alat bukti yang jelas dari proses dari tanda tangan sidik jari aja bisa kelihatan kejahatan di mana, lalu mau membuat suatu rekonstruksi hukumnya seperti apa, lalu dengan bukti-bukti laboratorium kriminal nafis ya kalau nggak salah itu begitu canggihnya, nggak bisa lepas. Nah sekarang yang berbahaya harusnya dia menyatakan saya bertobat gitu. Kalau dia melakukan seperti itu kan the silent kita. Kalau ini kan rata-rata terjadinya pembunuh yang sangat canggih, nantinya telepon yang sampai 7 orang kalau nggak salah atau berapa orang, dan argumentasi bahwa dia bukan pelakunya, tapi kan faktor pembuktian saat JPK kan ditolak, akhirnya proses seumur hidup dia jalanin. Apa sih yang membuat seseorang melakukan tapi merasa dia tidak melakukan? Apa sih bang? Itu yang membuat. Ini boleh dilihat dari aspek kejiwaannya. Ketika dia membunuh, dia merasakan bahwa alasannya bahwa dia nggak salah, bukan dia sebagai pembunuh. Bahkan dia mengatakan bahwa saya sebagai korban. Jadi ada suatu halusinasi di dalam jiwanya. Maka boleh bilang dia termasuk, apakah dia masuk waham gitu ya dalam bahasa psikolognya, tergolong apa gitu ya. Itu kan harus di apa namanya periksa gitu ya. Tapi orang-orang seperti ini yang memang sekarang banyak masyarakat kita, bukan banyak ya, ada masyarakat kita yang harus kita hati-hati. Pembunuhan itu dilakukan dengan berencana, lalu yang biasa dia kenal. Jadi banyak kan kalau kita lihat daripada kategori gitu ya, pembunuhan itu adalah orang terdekat lalu ada hubungan kausal. Pertama biasanya hubungan pertemanan, bisnis. Nah, kalau dia pencurian, pembunuhan kayak begal dan sebagainya, dia sifatnya tidak membunuh berantai namanya. Ini kan pembunuhan berantai namanya. Nah, pembunuhan berantai itu dilakukan karena beberapa aspek. Biasanya sudah membuat skenario dulu, lalu dia membuat secara konstruksi, lalu dia buat frame, dan bagaimana dia nanti akan mengatur segalanya. Maka yang kita harus hati-hati zaman sekarang ini, jangan terlalu percaya sama orang gitu. Yang kedua, kita juga harus bukan menutup, tapi kita harus hati-hati, harus bisa melihat daripada jejak digital orang ini gimana. Misal ya, saya bukan menyatakan orang jahat itu jangan jahat terus ya, tetapi setidak-tidaknya dia sudah bisa membaca kita ini, misal dalam rangka misalnya utang piutang, ya kalau ketemu jangan di rumah lah, di tempat umum, gitu ya. Kalau di tempat umum kan ngomongnya kan disaksikan orang banyak, betul nggak? Tapi kalau di rumah kan bisa aja peristiwa hukumnya terjadinya ada emosional, lalu akhirnya menjadi inisiasi untuk bagaimana caranya untuk menghilangkan nyawa. Lalu bagaimana kita akhirnya ingin mengambil barang orang, bagaimana kita macam-macam lah itu. Ini kalau saya lihat pembunuhan-pembunuhan sekarang bukan hanya ini kan, yang kemarin pembunuhan perempuan itu juga orang dekat kan.
teman sekolahnya, betul ya, yang di Bogor itu kan. Itu kan dia juga pengen ngambil apa? Barang kan, yang dibuang di jalan tol. Itu dia kenal teman sekolah. Apa cuma masalahnya? Tersinggung tentang adanya orang tuanya. Kok lu didik orang tua seperti itu? Cuma hanya kata-kata seperti itu kok membunuh. Nah, logika. Pasti ada perencanaan lain. Apa perencanaan lain? Mengambil barang, mencolong, mencuri. Tapi dengan alasan itu. Kenapa kamu marah? Ya dia menghina saya. Menghina lawannya membunuh. Kan jauh amat. Nah ini contoh saja bahwa pergeseran moral-moral orang seperti ini harus hati-hati. Di masyarakat kita tidak tahu kita berhadapan dengan siapa. Yang penting kita harus mawas diri. Itu yang penting. Bang, ini kan kategori melihat pembunuhan yang viral, ya kan? Ini kan kategori ini banyak kan ekonomi yang menengah ke bawah, Pak. Ya. Yang jadi terdakwa, jadi tersangka dan hukum maksimal. Makanya kan arahnya dari netizen masyarakat menilai ini ada kriminalisasi atau salah tangkap lah, Bang, ya kan? Ada nggak sih logika berpikir Bang, penegak hukum diduga melakukan itu? Kalau kita salah tangkap penyidikan itu polisian yang dengan punya peralatan yang sekarang canggih ya, lalu dengan polisian reformasi, kepolisian yang begitu baik sekarang itu kan protapnya jelas ya. Saya kalau mungkin kita bicara berapa puluh tahun yang lalu mungkin. Kalau sekarang sangat apa ya, tidak mungkin kalau sekarang polisi itu salah tangkap. Adanya suatu bentuk-bentuk bahwa adanya seseorang yang salah, orang yang nggak bersalah jadi salah gitu. Sekarang unsurnya apa gitu? Kan goalnya keinginannya apa polisian? Oh biar dapat prestasi, nggak juga kan? Tetapi kan dengan fakta peristiwanya kan jelas ada sidik jari, ada hubungan kausal, ada pengakuan. Pidana itu macam-macam, ada 5 kan. Tetapi hal 2, 3 aja sudah menjadi alat bukti. Nah, alat bukti ini yang tidak terlepas adalah saksi. Saksinya yang melihat yang terdakwa tadi pengakuan kan. Terus mau apa lagi deh? Tapi kan biasanya Bang, asli masyarakat melihat CCTV aja nggak dikeluarin, Bang. Kasusnya di Cirebonnya besar CCTV yang aja nggak dikeluarin rasanya. Ya, memang bedanya Cirebon ini ada kasus mungkin dimensi politiknya ada ya. Nah, beda. Kalau ini kan dimensi murni, pidana murni kalau ini. Ya, betul. Karena itulah tadi bahwa kok gampang sih orang menghilangkan nyawa orang, itu pernah saya sampaikan di infotainment juga. Memang pergeseran dengan kondisi ekonomi yang sulit ini, orang cepat mudah marah gitu ya dari aspek psikologinya. Tapi marah sih marah ya, tapi jangan orang yang nggak bersalah juga marah. Katakanlah, oh dia saksi kalau saya musik. Kalau dia maaf kata membunuh, ya bunuh 1 orang aja terus lagi jalan. Tapi apa yang orang lain nggak bersalah itu loh, yang nggak masuk akal tuh pembunuh berantainya itu kan. Dan apalagi dia menyatakan bahwa oh ada seseorang tuh yang menyuruh kan. Kalau itu benar-benar terbukti nanti di pengadilan, aduh ya Allah. Saya nggak bisa ngomong juga itu. Apa yang bisa diampuni Allah? Gitu. Hanya Allah yang bisa ampuni. Aja. Oh, nggak bisa. Kata di pasalnya jelas pasal perencanaan pembunuhan kan 340. Nggak mungkin dia masuk pasal 338. Gitu. Ya bukan seumur hidup, mati. Kalau terbukti ya. Asik.